Assalamualaikum Bu Guru, ini saya Amira. Saya akan menceritakan dongeng cerita rakyat yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Pada suatu hari, ada seorang gadis cantik yang bernama Bawang Putih. Lalu, ibunya sakit keras. Bawang Putih berkata, "Ibu, tolong sembuhkan," kata sang Bawang Putih. Lalu beberapa lama kemudian ibunya pun meninggal. Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Lalu Bawang Putih selalu menangis setiap hari. Ayahnya pun merasa kasihan kepadanya. Ayahnya berkata, "Anakku, kau jangan menangis." Lalu ayahnya pun memutuskan untuk menikah lagi dengan diri yang sangat kejam, tapi ayahnya tidak tahu. Dan ibu tiri itu pun juga mempunyai satu anak yang sangat cantik bernama Bawang Merah karena hatinya busuk dan sangat kejam dibanding Bawang Putih. Bawang Putih berhati baik. Lalu pada suatu hari saat ayahnya Bawang Putih pergi bekerja dan Bawang Putih pun mulai disuruh-suruh oleh ibu tirinya dan juga Bawang Merah. Lalu tiba-tiba ada seorang petugas pos mengirimkan surat kepada Bawang Putih. Surat itu berisi menceritakan bahwa ayah kandung Bawang Putih terseret arus yang sangat besar. Lalu Bawang Putih pun menangis dan ibu tirinya sangat senang karena semua hartanya dan kekuasaannya adalah miliknya. Bawang Putih mulai disuruh-suruh setiap hari dan bahkan hanya mendapatkan makanan dari sisa ibu tiri dan juga kakak tirinya Bawang Merah. Lalu Bawang Putih disuruh untuk mencuci pakaian di tepi sungai sambil menggosok-gosok dengan tangannya. Tiba-tiba ada ombak arus yang sangat besar. Lalu Bawang Putih pun menangis karena ada pakaian bagus milik Bawang Merah. Bawang Putih takut untuk kembali pulang ke rumah. Lalu Bawang Putih pun langsung mengejar dan mengikuti arus yang sangat deras. Bawang Putih berputus asa karena tidak mendapatkannya. Lalu arus itu mengarah ke sebuah pondok kecil yang ada di sebelah sungai itu. Dia juga sangat kelaparan dan lelah. Lalu Bawang Putih memutuskan untuk menginap untuk tidur malam di pondok itu sebentar. Bawang Putih berpikir bahwa tidak ada orang, tapi dia mengetok pintu itu. Saat dia mengetok pintu itu, keluarlah nenek-nenek berdua. Lalu nenek itu berkata, "Ada yang bisa dibantu anakku?" kata sang nenek. Lalu Bawang Putih berkata, "Maaf Nenek, bolehkah aku menginap di sini hanya satu malam saja?" kata Bawang Putih. Lalu sang nenek pun menjawab, "Boleh, silahkan." Lalu sang nenek itu berkata, "Pasti kau sedang mencari sebuah kain merah," kata sang nenek. Lalu Bawang Putih pun bertanya-tanya, "Dari mana kau tahu?" "Aku tahu karena aku menemukan
jika kau ingin mendapatkan kain merah itu, kamu harus bekerja di sini untuk seminggu penuh, kata sang nenek. Lalu bawang putih pun menerimanya dengan rasa ragu-ragu. Lalu saat seminggu penuh, rumah nenek itu pun menjadi sangat bersih. Sang nenek meminta bawang putih untuk memilih labu yang besar atau yang kecil. Lalu bawang putih awalnya menolak, tapi nenek itu memaksanya. Nenek itu berkata, "Bawang putih, kau bisa memilih labu ini imbalan sebagai rasa terima kasih nenek kepadamu, bawang putih," kata sang nenek. Lalu kata sang bawang putih, "Tidak usah nenek, tidak apa-apa, aku hanya ingin mendapatkan kain merah itu dan pulang kembali," kata sang bawang putih. Lalu kata sang nenek, "Sudah, tidak apa-apa, terima saja." Dengan rasa ragu-ragu, bawang putih itu pun menerimanya. Lalu bawang putih menerima yang kecil, karena jika bawang putih memilih yang besar, itu akan selalu berat. Saat bawang putih sampai ke dalam rumah, tiba-tiba ibu tirinya melihat bawang putih dengan sangat marah. "Bawang putih, dari mana saja kau selama seminggu penuh?" kata sang ibu tiri. Kata sang bawang putih, di dalam hatinya, "Aku sudah tahu, pasti ibu akan bertanya seperti ini, aku harus menjawabnya," kata sang bawang putih di dalam hatinya. Kata sang ibu, "Cepat jawab pertanyaanku," kata sang ibu. Lalu kata sang bawang putih, "Maafkan aku hanya mencari selendang milik bawang merah yang hanyut di sungai," sambil memegang labu itu. Lalu bawang putih pun dikurung di kamarnya. Bawang putih pun menangis dan rindu sekali kepada ibu dan ayahnya. Lalu bawang putih juga sangat penasaran dalam isi labu itu. Dengan rasa penasaran, bawang putih langsung membukanya dengan tangannya. Lalu tiba-tiba bawang putih bersorak dan teriak kencang karena di dalamnya ada emas. Lalu ibu tiri bawang putih mendengarnya dan juga bawang merah. Ibu tiri bawang putih dan bawang merah langsung masuk ke dalam kamar bawang putih. Kata sang ibu, "Ada apa kau teriak-teriak?" kata sang ibu tiri. Lalu bawang merah pun juga bertanya, "Ada apa kau teriak-teriak? Sangat menggangguku," kata sang kakak tirinya, bawang merah. Lalu bawang putih pun menjawab, "Tidak apa-apa, tidak ada yang," sambil mengumpetkan labu yang berisi emas itu. Ibu tirinya pun melihatnya. Lalu, apa itu labu di dalam emas? Kembalikan sini. Lalu ibu tiri bawang putih dan juga kakak tirinya sang bawang merah juga merebutnya. Akhirnya mereka berhasil mendapatkannya tanpa tersisa satupun. Ibu tiri bawang putih sangat merasa iri dan langsung menyuruh bawang merah untuk pergi mencari pondok nenek itu dan juga memilih labu yang besar yang berisi sangat banyak emas. Lalu ibu tiri bawang putih pun berkata, "Pergilah dan ambil labu itu dan cari pondok nenek ini dan memilih labu yang sangat besar, kita akan menjadi kaya," kata sang ibu tiri
bawang putih. Lalu kakak tiri bawang putih, sang bawang merah berkata, "Iya ibu, kita akan menjadi kaya." Lalu bawang merah pun mencari pondok tua itu dan juga mengetuk pintunya karena sudah 1 minggu penuh bawang merah hanya bermalas-malasan saja di dalam rumah nenek itu. Saat 1 minggu penuh berlalu, sang nenek itu berkata, "Ini adalah untuk cepat pilih dan pergi sekarang dari sini," kata sang nenek sambil merasa sangat marah karena di sini dia hanya bermalas-malasan saja. Lalu kata sang bawang merah, "Baiklah, sebaiknya aku memilih labu yang besar. Hahaha, aku akan menjadi kaya." Lalu bawang merah pun mengambil labu yang sangat besar itu dan berat. Dia merasa ada benda yang bergoyang-goyang. Lalu dia berpikir bahwa ini adalah emas. Bawang merah berkata, "Pasti dalamnya ada sangat banyak emas. Aku akan menjadi kaya." Sambil memegang labu besar itu. Saat pulang mereka bawang merah dan juga ibu tirinya sangat penasaran sekali. Bawang putih pun melihatnya. Lalu saat mereka membukanya, tiba-tiba di dalamnya ada banyak hewan-hewan berbisa. Hewan-hewan berbisa itu pun langsung merambat ke tubuh ibu tiri bawang putih dan juga bawang merah. Mereka berdua pun tewas. Tetapi bawang putih berhasil selamat. Mereka berdua pun meninggal dunia. Oke, terima kasih. Dadah.